pada saat T awal, ini ya syarat awal. Karena terjadi olengan 10 derajat, maka ini bergeser ke titik E. Ini tadi ya, E ini adalah sumbu putar yang baru. Kemudian ini jaraknya antara yang biru sama yang hitam, atau yang biru sama yang hitam ini ya, ini adalah setengah jarak F terhadap G. Nah, setengah jarak titik putar yang pertama terhadap titik putar yang baru. Ini kita cari, nanti kita dapat dengan cara memperhitungan ini ini. Nah, kemudian untuk mendapatkan garis yang hitam ini adalah ukurannya setengah jarak antara F dengan E. Jadi jarak antara sumbu yang lama dengan sumbu yang baru. Itu nanti kita garis ya. Kemudian kita tarik garisnya ya ini ya. Nah, jadi kemudian kita tarik sudut 10 derajat lagi ya. Kita tarik 10 derajat lagi ini dari yang apa itu? Dari yang penarikannya itu adalah dari yang bertanda ini ya, yang bertanda hitam itu tadi ke yang W1 ya ini ya. Dari yang ini W1 L1 ke W2 aksen ke ini ya, ke yang hijau ini loh. W2 aksen L2 aksen. Jadi nanti seterusnya seperti itu. Nanti akan saya jelaskan secara detail. Nah, jadi kalau kita lihat ini ya, F itu adalah sumbu ini. Oh. F ini adalah sumbu memanjang kapal yang melalui titik berat F. Ini sumbu memanjang kapal. Kemudian E ini adalah sumbu putar untuk titik berat garis air. Sumbu putar untuk titik berat garis air. Ya ini ya, E ini ya sumbu putar untuk titik berat garis air. W1 WI. WI ya ini WI aksen. LJ aksen itu yang ini adalah WI aksen. Kemudian atasnya itu L I aksen ini DX ini ya. Nah, sumbu putar untuk titik berat garis air pada WI aksen, LI aksen ini yang biru ini Mas, garisnya Mas. WI aksen, LI aksen itu yang biru ini. Nah, kemudian DX-nya itu adalah sudut oleng yang nanti akan diputar besarnya mulai dari 0 derajat sampai 90 derajat. T itu adalah tebal lapisan antara W I aksen dan L J aksen, WI aksen LJ aksen dan WILJ ya. WILJ itu di sini nih, WILJ yang hitam. Nah, ini ya, yang hitam ini adalah WILJ, yang biru ini adalah WI aksen LI aksen. Nah, kemudian T ini atau ini ya F1 min F2 per AW. F1 ini adalah volume baji yang masuk di air, F2-nya volume baji yang keluar dari air. AW-nya ini adalah luas bidang air atau luas garis air. Maksudnya ini luas bidang air, bukan luas bidang air ya ini ya. Pada garis air tertentu. Kemudian yang untuk membentuk tabel pertama, ini tabel-tabel yang akan diisi ya, itu yang pertama adalah menghitung titik berat air yang baru terhadap sumbu putar E dan MPX, ini MPX. Kemudian tabel 2 menghitung lengan stabilitas bentuk atau L. Yang ketiga menghitung lengan stabilitas statis dan lengan stabilitas dinamis, yang tabel 3. Kemudian dari harga H dan D, H ini adalah statis, D ini adalah dinamis. Untuk dengan berbagai macam sudut oleng dapat digambarkan lengkung stabilitas statis dan lengkung stabilitas dinamis. Jadi nanti urutan tabelnya ada 3 ini ya. Nanti awalnya yang dihitung adalah ini sumbu putar dari body plan kapal ini. Nah, kemudian bisa dilihat Mas ini. Bisa. Oh, ini sudah berubah ya. Halo, sudah berubah ya Mas? Sudah Bu. Oke, ini adalah titik-titik atau bentuk-bentuk istimewa Mas ya. Jadi tadi kita akan mengukur YA, YB, kita sepakat aja. Yang ZA itu atas, yang
ZB itu adalah bawah ya, diukur dari titik sudut ya, titik sudut tengah kapal ini ya, titik sudut atau titik sumbu putar ke starboard side, dan titik sudut titik berat kapal atau titik sudut uling kapal ke port side itu YB ya, ke atas YA. Ini seperti ini normalnya. Kemudian bagaimana Bu? Ini juga normal ini, YA ke atas, ini ya YB ke bawah. Ini pada saat diputar 10 derajat. Ini YA di atasnya ini adalah positif, YA di bawahnya adalah negatif. Ini adalah panjangnya YB, dan ini ke atas ini ke starboard side panjangnya YA. Bagaimana Bu kalau titik sumbunya itu ada di luar? Lah ini kalau misalkan posisi di luar, misalkan kan bagian forepeak atau afterpeak itu ya, yang ceruk haluan maupun ceruk buritan itu kan tidak nyampe di dalam ini titik sumbunya. Lah ini cara menghitungnya seperti ini, ZA ke atas itu positif, ini yang di luar, ini yang mengenai dalamnya ini adalah minus YB, ini ya, YB negatif. Nah, kemudian kalau posisinya seperti ini di luar, tapi ada lagi yang mengenai badan kapalnya. Nah, ini yang di atas itu adalah YA positif, yang di bawah itu adalah YB negatif. Kemudian yang ke bawah ini adalah YA positif, yang ininya ya, yang di dalamnya ini adalah YB negatif. Kemudian bagaimana Bu kalau misalkan titik sumbu putarnya di dalam tetapi nanti kena di luar badannya. Nah, ini kalau seperti ini, YA positif di atas, ini ZB ini ya, ZB positif di sini. Kemudian di sini ZA minus atau negatif. Lah, di sini diukur sumbu ini sampai bawah adalah YB positif ya. Nah, kemudian ini adalah yang istimewa tadi. Jadi ini ada di setiap kapal. Ini ya, setiap kapal, tentunya kapal barang bukan ponton loh ya. Kapal-kapal yang mempunyai bentuk yang streamline, bukan yang bentuknya ponton atau kotak. Nah, ini bagaimana untuk menghitung atau menentukan E tadi ya. Ini yang pertama, pada saat kapal itu kita putar 10 derajat, ini ya, diputar 10 derajat tadi. Ini adalah mengenai WI aksen, L1 aksen ya, ini 10 derajat. Kemudian di sini kita akan menghitung besarnya E ini ya, E. Kalau besarnya E ini sudah dihitung, ini akan ditarik garis lurus.